warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Ura, ura. Edisi siaran langsung bertempat di Kisaran, Sumatera Utara. Judul yang kita angkat kali ini adalah tentang reinkarnasi. Itu adalah istilah yang familiar bagi orang Hindu dan Buddha, tetapi kurang populer bagi orang Islam. Nah, kami akan terangkan itu biar ilmiahnya kebayang, ketemu dan masuk akal di logika nalar kita semua. Nah, pada setiap kelahiran kita masuk ke alam berbeda atau masuk ke alam yang baru, dimensi baru, suatu keadaan yang baru, tapi selalu lewat portal zero. Kelahiran itu adalah portal zero, dan ujung dari kelahiran adalah portal kematian, yaitu zero tadi adalah 0,0,0,0,0,0, tapi kematian adalah ending dari setiap fase kehidupan. Nah, yang manusia sebetulnya adalah roh. Yang roh itu membawa sifat qadim yang abadi, tidak berjenis kelamin, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, juga tidak mungkin mati. Nah, tetapi pada kenyataannya roh yang masuk ke dunia terkena undang-undang dunia, yaitu menjadi terbatas akalmu, subjektifmu, dan juga panca inderamu. Artinya apa? Ada kehidupan yang terbatas dan ada pula kehidupan yang tak terbatas. Nah, ini masalahnya. Rohmu tak terbatas, maka roh tidak ada matinya. Sedangkan akalmu itu pembawaan kehidupan dunia yang pasti ada batas nyawanya, dan setiap batas kehidupan itu akalmu, nyawamu pasti akan terhenti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang benar suatu saatnya pasti akan mati. Nah, berarti kehidupan demi kehidupan di kehidupan sekarang ini adalah satu bagian dari kehidupan yang berkali-kali. Ya. Kehidupan duniamu hanya sebentar lalu, dan kehidupan rohmu itu abadi. Nah, berarti apa? Roh yang belum bisa pulang itu pasti akan mengalami kehidupan terus. Nah, artinya apa? Jika roh yang awalnya dititipkan, yang itu adalah bagian dari Maha Roh atau Roh Allah, kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Jika rohmu belum bisa pulang di dalam kehidupan yang sekarang ini, fase yang sekarang atau episode yang sekarang, maka roh itu akan terus mengalami kehidupan karena belum bisa pulang, dan juga alam akalmu pun akan terus berlanjut kehidupan demi kehidupan. Nah, berarti apa? Manusia yang jasmania, dunianya akan mengalami kehidupan demi kehidupan yang berulang-ulang terus. Nah, kabarnya begini, ini dunia. Secara teori, akhirat adalah dimensi di atas dunia. Nah, sedangkan untuk bisa pulang kepada yang Maha Roh, tentu kita mesti pulang rohnya itu kepada yang Maha Roh, atau alammu mesti pulang kepada yang Maha Akhirat atau Malik Yaumiddin. Jika belum bisa pulang masuk ke alam keabadian, maka apabila kau belum selesai kehidupanmu, sinkron, sinergi antara alam yang sekarang dengan alam akhiratmu atau alam rohanimu, maka manusia akan ketemu kehidupan demi kehidupan yang berulang-ulang. Selama kau belum bisa pulang, maka tetap ada pembaharuan lagi. Maka di sini ada
akhir dari waktu, taruhlah di jam 24.00, ternyata sama halnya dengan awal dari waktu, yaitu jam 00,00. Maka setiap kematian sebetulnya kau akan ketemu kelahiran di alam berbeda. Nah, alam itu adalah alam kubur. Hanya saja bentuknya alam kubur, apabila kau belum punya alat untuk naik ke alam akhirat atau alam kubur dan alam akhirat yang pertama, kau belum punya alatnya, maka bentuknya alam kubur adalah kehidupan dunia kembali. Yaitu kau ketemu kematian sama halnya kau ketemu dengan kelahiran. Dan kau akan direstart ulang. Yaitu kau akan ketemu kematian sama halnya kau ketemu ordinate zero, yaitu portal kelahiran. 24.00 sama dengan jam 00,00. Kenapa? Karmamu belum selesai. Maka kau harus meneruskan karmamu, yaitu yang di dalam istilah Islam adalah setiap bayi yang lahir itu akan ada catatan amal di Lauh Mahfuz. Nah, itu catatan amal siapa? Ya catatan amalnya si itu dia, si bayi itu dahulu. Nah, kalau misalkan skormu di kehidupan yang lalu misalkan skornya plus 79, maka nantinya pun kau akan ketemu portal kelahiran 00,00. Lantas kemudian 00 itu pun akan berubah menjadi catatan amalmu sendiri, yaitu di plus 79 ordinat. Nah, semisal kau di kehidupan yang lalu di minus 30, maka dari kelahiranmu 00,00 pun akan membentuk karma atau membentuk catatan amalmu yang dahulu, yaitu minus 30. Nah, itulah dia. Nah, bentuk-bentuk perwujudan di dunia itu adalah semua adalah roh. Jadi roh itu nggak berwujud, nggak berjenis kelamin dan tidak pula mati. Tapi ketika di dunia maka terkena undang-undang dunia, ya terlihat seperti cium, raba, dengar dan rasakan. Nah, patokan alam kenyataan itu adalah ketika alat membaca gelombangmu dan alat membaca virtualmu sinergi dengan alamnya, maka dimanapun berada kau akan ketemu kenyataan. Saat mimpi, di alam mimpi nyata akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Saat mimpi. Begitu kau bangun dari tidur, akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Kenyataan lagi. Demikian juga saat kau mati. Ketika kau punya alat untuk naik ke masuk ke alam kubur, maka kubur itu menjadi kenyataan, yaitu kau masuk ke dimensi kenyataan lebih tinggi. Tapi karena kau punya alatnya, maka clock X per X sama halnya dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Gelombang 3G per 3G sama dengan 4G per 4G sama dengan 5G per 5G sama dengan 6 per 6G. Itu sama, nilainya sama dengan 1 atau 100% kenyataan. Nah, berarti apa? Kamu yang ada di zaman ini sebetulnya adalah roh yang belum bisa pulang, hanya saja meneruskan karmamu dahulu. Maka kubur bagi kehidupan yang lalu ternyata adalah kenyataan alam sekarang, yaitu rasa seperti dunia. Nah, dunia, kubur, barzah dan sebagainya itu adalah alam yang include pada satu ruang vakum, tetapi gelombang dan frekuensinya berbeda-beda. Dunia ada di batas ambang bawah akal dan ada di batas ambang atas akal. Di atasnya akal, sudah bukan dunia lagi. Di bawahnya akal pun bukan dunia lagi. Ada alam bawah sadar dan ada alam di atas sadar. Di atas sadar adalah metafisika ultra, di bawah sadar adalah metafisika infra. Nah, dia adalah maharuh, maka dia adalah analog sinonim dengan gelombang maha sadar. Maka dari alam sadar mesti naik ke alam ultra sadar. Ultra sadar itu sampai kepada alam maha sadar. Maka menuju Allah tentunya mesti kau bisa naik gelombang. Yang kata Nabi istilah dulu adalah disebut dengan mi'raj. Yang kata Mr. TM itu adalah naiknya gelombang kesadaran manusia. Nah, seperti itu. Nah, dari ordinat awalmu yang dahulu,
Tetapi karena umur waktu duniamu telah selesai, maka manusia itu ketemu kematian, dan di balik kematian jam 24.00 itu akan sama halnya kapan ketemu waktu 00,00. Portal zero itu adalah kelahiran. Nah, semua makhluk apapun itu roh, kalau masuk ke dunia tetap portal zero. Anaknya bajingan, anaknya ulama, anaknya pendeta, tetap zero. Baru kemudian berjalannya waktu, dia akan membentuk virtual sesuai dengan karmanya masing-masing. Ada ya, setiap kelahiran ya, anaknya bajingan sama ulama sama. Bahkan anaknya manusia sama anaknya monyet itu pun sama. Karena monyet pun lahir dalam koordinat zero, portal zero. Manusia pun lahir dalam keadaan portal zero. Kemudian dia berubah menjadi karma, menjadi binatang, karma menjadi manusia. Manusia pun berlapis-lapis. Ada yang dengan takdir buruk, takdir baik, dilahirkan jadi anaknya orang kaya, anaknya orang miskin. Ada yang cacat, ada yang sempurna, ada yang punya sifat pemarah, ada yang sifatnya sabar, dan itu pun akan mengalami garis takdir berbeda-beda. Itu akan ada perhitungan kodok dan qadar. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada pula takdir yang bisa dirubah. Itu beda gelombang saja. Nah, seperti itu. Jadi virtual masing-masing orang itu melihat alamnya virtual beda-beda. Itulah yang mewujud menjadi garis takdir kehidupannya masing-masing. Anaknya seorang kaya, oh dia pasti kehidupan kaya. Anaknya orang kaya, oh pasti kaya dia, makanannya enak dan sebagainya. Kalau anaknya orang miskin, oh pasti miskin juga awalnya. Nah, tapi ada hal-hal yang bisa berubah. Nah, itu kalau dalam bahasa Hindu dan Buddha namanya reinkarnasi. Karena karmamu belum selesai, maka mesti mengulang kehidupan untuk menyempurnakan takdirmu. Jadi kamu mesti sampai pada alam yang mahardika, sampurna. Itulah masuk ke alam kelanggengan atau abadi. Ketika di dalam Islam menyebutkan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi kalau kau belum ketemu itu, maka kamu akan ketemu kubur itu atau kematian itu. Setelah kematian kau ketemu kubur, rasanya adalah berupa kehidupan. Nah ya, dari alam dunia ketika kau mati, kata Nabi, kau akan masuk ke alam yang lebih nyata. Dan dunia yang kau alami selama ini, yang kau kira kenyataan, akan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Ketika dunia itu dianalogkan sebagai gelombang 3G, maka kubur itu adalah 4G. Tapi jika kau belum punya alatnya, kau masuk dari dimensi 3G ke 4G, itulah disebutkan di Al-Baqarah, sumum bukmum umyun fahum la yajidun fahum la yubsirun. Gelombangmu nggak sinkron, ya. Dari dunia naik ke alam di atas dunia, tapi kau belum punya alat untuk upgrade-nya alat gelombangmu, maka matamu buta, telingamu tuli, mulutmu pun bisu. Artinya kau masuk ke suatu alam yang kau ada di derajat satu tingkat di bawahnya alam itu. Itulah yang kau disebut sebagai manusia yang tidak makhluk yang tidak berakal, bisa menjadi binatang. Ada dari manusiawi, ada hewani, nabati, bendawi. Itu kalau derajatmu turun, kamu akan semakin ke alam yang derajatnya lebih rendah begitu. Nah, tapi jangan salah, dimanapun dimensinya, kalau alat membaca gelombangmu dan alat membaca virtualmu dan alam dimensinya klop, maka semua akan menjadi kenyataan. Saat kau mimpi dalam mimpi nyata, dikejar anjing pun akalmu minta lari, panca inderamu pun begitu fungsi. Saat mimpi dalam mimpi nyata, maka rasanya kau seperti manusia yang berakal dan berpanca indera. Tapi begitu kau bangun dari tidur, oh masuk ke alam nyata lagi, akalmu pun fungsi, panca inderamu jalan. Rasanya pun kau seperti manusia di alam dunia. Demikian juga kau masuk ke alam kubur, kalau kau punya alatnya masuk ke alam yang nyata, yaitu
menjadi alam kenyataan, yaitu panca indramu jalan, dan juga akalmu pun fungsi. Demikian juga barzah dan sebagainya. Nah, ketika kau di kehidupan sekarang, dunia adalah patokan tadi ya, kenyataan itu adalah alam konkret, alam yang alat membaca kesadarannya dan alat membaca virtualnya klop dengan alam yang dimensinya itu sinergi atau klop. Maka kau rasa seperti manusia yang berakal dan berpanca indera. Sekarang saya tanya, apa yang kira-kira dirasakan oleh hewan di alam hewan? Manusia. Karena alat membaca gelombangnya adalah pembaca, ya seperti itulah di alamnya binatang. Alamnya pun alam binatang, alat membaca binatang. Rasanya manusia. Tapi dilihat dari dimensi lebih tinggi, oh kau nggak berakal, kau nggak punya akal, kau itu binatang. Tapi bagi binatang itu di alam binatang seperti manusia. Sama seperti kita sadar, lihat orang bermimpi, menggigil lah dia. Tapi kita tahu nggak dia itu bermimpi? Oh tahu. Tapi saat dianya di alam mimpi, saat itu dia pun kenyataan. Begitu dibangunkan, kau tadi mimpi apa? Aku mimpi dikejar anjing, aku lari ketakutan. Tapi semuanya nyata itu dalam mimpi loh. Di sana dia nyata, tapi dilihat dari dimensi lebih tinggi. Oh kau cuma bermimpi tadi loh. Sama seperti binatang dalam binatang. Oh nyata. Sebagai apa? Manusia. Patokannya adalah alat membaca gelombang dan alat membaca virtual. Nah inilah akal, inilah panca indera. Demikian juga untuk naik ke alam di atasnya akal, di atas dunia, alat membaca gelombang namanya roh, alat membaca virtualnya namanya nur, yaitu nur kitab dan nur iman. Terus naik itu, karena di atasnya akal nanti berupa gelombang yang berlapis-lapis. Yang kata Nabi, ada 7 lapis langit di atas langit duniamu ini. Nah mana itu? Kalau orang nyari batasnya ujung langit biru, oh nggak ada batasnya. Tapi ketika kau terhenti akalmu, maka dunia pun ikut lenyap. Berarti batasnya dunia adalah sebatas akalmu sendiri. Saat kau hilang akal sadarmu, maka hilang pula duniamu. Dan ternyata anakmu hilang, istrimu hilang, pekerjaanmu hilang, semua dunia pun hilang. Berarti ini fata morgana. Ini hanyalah virtual dari gelombang energi yang terangkai sesuai dengan karmamu masing-masing. Nah, tapi sayang, banyak orang ya mengira takdirnya buruk. Dia protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan bikin aku dengan nasib begini? Orang lain begitu. Melo, goblok. Karmamu itu, duniamu pun itu sebetulnya adalah mengikuti jejak daripada catatan amalmu sendiri. Kalau dulu nipu, maka kalau ditipu jangan marah di zaman ini. Kalau dulu suka mencuri, sekarang barangmu dicuri, jangan marah. Itu karmamu yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nggak disebut dengan reinkarnasi, tapi disebut Nabi dengan catatan amal di Lauh Mahfuz. Nah kan logikanya, orangnya baru lahir, kan baru lahir katanya nggak ada dosa, 0,0,0,0. Nyatanya sudah ada catatan amal. Nyatanya dia, mohon maaf, ada yang anaknya orang kaya, ada yang orang miskin, ada ganteng, ada yang jelek, ada yang sempurna, ada yang cacat. Mana keadaan Tuhan kalau seperti itu? Itulah karmamu sendiri, karena Tuhan dalam hal ini adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Jadi demikian ya. Nah, dari alamnya manusia, kalau kau nggak bisa naik gelombang ke dimensi lebih tinggi, kalau kau hanya stagnan di sini, kalau selama hidupmu kau hanya di dunia, nggak bisa naik kelas ke alam akhirat, nggak ketemu gelombang, nggak ketemu siratal mustaqim, jembatan nyebrang, maka kamu nggak naik kelas. Kalau kamu SMA, kamu nggak pernah bisa naik ke S1. Maka logikanya, jika SMA-mu sebatas itu, dan kamu bodoh, nggak pernah bisa naik gelombang, maka berapapun tahun ajaran baru, kamu tetap tinggal di SMA. Biarpun berkali-kali mati, kamu pun tetap nggak pernah bisa naik kelas ke akhirat. Karena akhirat itu berupa apa? Kehidupan dunia lagi, gelombang. Nah,
apabila kau malah tenggelam, jatuh ke gelombang di bawahnya dunia atau gelombang di bawah sadar, atau yang kami sebut sebagai metafisika infra, maka kau peluangmu begitu kau mati sama dengan kelahiranmu di alam yang di dimensi yang lebih rendah daripada alamnya manusia. Ada yang lahir di alamnya jin, ada yang lahir di alamnya siluman, ada yang lahir di alamnya binatang, ataupun lahir sebagai tanaman atau dan sebagainya. Nah, di dalam Quran sendiri ada kutukan manusia yang dilahirkan dalam bentuk kera, babi, dan anjing. Nah, berarti apa? Seluruh wujud hewan pun sebetulnya kutukan roh yang tidak bisa naik kelas, maka dia turun menjadi sifat kebinatangannya itu, nafsunya itu, menjahir itu, menjadi wujud amalnya dia, yaitu dia terlahir menjadi wujud binatang. Nah, kalau disebutkan 3, seluruh binatang pun sebetulnya adalah roh yang tidak bisa naik kelas, dia turun kelas, maka dia terjebak di perwujudan wujud yang lebih rendah daripada martabat manusia. Sebetulnya semua binatang berarti adalah kutukan, tapi nggak disebut semuanya, karena jika disebut semuanya, Quran akan menjadi kebun binatang, termasuk kecoa, cacing, cicak, apa aja itu ya termasuk roh yang nggak bisa kembali. Dan juga di dalam Quran ada menyebutkan kutukan kayu, besi, dan batu. Berarti seluruh perwujudan wujud itu, walaupun benda, nah bendawi, nabati, hewani, sebetulnya pun adalah kutukan, yaitu roh yang nggak bisa naik kelas, tapi malah turun kelas. Maka kehidupanmu yang sepintas selalu di dunia ini akan berakhir, karena kalau bernyawa, maka kau akan terlahir kembali ke alam sesuai dengan karmamu sendiri. Itulah reinkarnasi, atau kau akan diulang dengan kehidupan untuk melanjutkan amal dan karmamu dahulu. Nah, karmamu dahulu kan terekam oleh apa? Di dalam Islam menyebutkan catatan amal di Lauh Mahfuz, yaitu apa? Menjahir berupa virtual kehidupan takdirmu masing-masing. Ada kodok dan ada qadar. Jadi demikian ya. Jadi dimanapun alamnya, ketika sinergi maka rasanya manusia. Saat orang mimpi, dalam mimpi rasanya nyata. Demikian juga binatang, di alamnya binatang itu masing-masing alamnya itu seperti manusia. Tapi dilihat dari atas, dan dilihat dari orang sadar, alam nyata, oh dia cuma mimpi. Kesadarannya nggak utuh. Oh dia cuma binatang, alat akalnya nggak utuh. Tapi di sana, oh manusia. Makanya ya, penting kau cari jalan pulangnya ruhmu. Kutipkan sebagian ruhku dan engkau bersujudlah. Maka menuju Allah adalah menuju yang maha ruh. Nah, maha ruh adalah ujung daripada awal dari ruh kita. Karena ruh kita bagian dari maha ruh Allah itu. Maka menuju maha ruh, menuju Allah Ta'ala adalah kau mesti lewat mengenali siapa sejatinya dirimu sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nah, jalan pulang menuju Allah. Nah, jika kau adalah ruh menjadi menjadi manusia, maha ruh menjadi menjadi mahanya manusia, rajanya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia, wujud manusia, ilahina sesembahan manusia. Demikian juga disebutkan di At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu seorang utusan, nggak pernah seekor ya. Karena manusia adalah sebaik-baiknya makom derajat ciptaan. Nah, begitu. Jadi wujudnya Allah di dunia adalah men atau manusia. Tapi itu wujudnya, bukan Allahnya. Allahnya tetap di balik tabir. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, yang wujud itu adalah sifatnya. Yang sifatnya itu wujud atau mewujud, bertajali di alamnya dunia, di alamnya manusia. Ada sebagai sebaik-baik ciptaan, itu men atau manusia, itu rajanya manusia. Carilah rajanya manusia itu yang disebutkan oleh Nabi. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada orang yang dikuasakan di antara kamu, yaitu rajanya manusia, penguasanya manusia, yaitu guru, waliyah, mursyida. Yang dibalik adalah mursyid, yang dibalik adalah guru rohani,
zahirnya adalah wali yang jasmani itu. Zahirnya dibaliknya adalah maha rohani Allah Ta'ala sendiri. Jadi hubunganmu dari alamnya manusia menuju yang maha sadar, maha roh, mesti lewat akhirat atau lewat roh. Inilah gurumu, guru rohani yang mengantarkan bebek lucu. Nanti akan mi'raj, naik sampai kepada ars atau alam robbani atau kerajaan Allah. Itulah Malika Yaumiddin. Aku raja di langit akhir tertinggi. Bukan di sini Allah, bukan. Kalau masih ada yang lebih tinggi, oh, bukan Allah namanya. Dia adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Nah, ya, di setiap langit ada kausalitasnya, ada feedbacknya. Kalau kau nampar orang di sini di dunia, kau ditampar balik sama dia. Bukan Tuhan yang nampar kamu. Siapa? Orang itu. Kalau kau nipu, kemudian orang itu marah, kemudian menuntutmu di pengadilan. Bukan Allah yang menghukummu lihat pengadilan. Bukan. Itu karena karmamu di dunia. Ada pula karma di langit kedua, karma di langit ketiga. Terus. Sampai kau akan ketemu karma di langit objektivitas tertinggi. Itulah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Zero, tidak terpengaruh kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Not belonging, terbebas dari pamrih, keinginan, harap, khayal, kepentingan, dan sebagainya. Nah, menuju Allah adalah menuju ridhonya. Karena ridho itu ketentuan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kau hanya bisa dengan adaptasi zero. La ilaha baru akan ada. Illallah. Selama kau ada muatan, kau nggak akan bisa menerima takdir Allah yang ridho tadi. Ridho akan Allah, Allah pun ridho akan dirimu. Itulah surga. Karena kau sinergi dengan kehendak Allah. Kehendakmu sama dengan kehendak Allah. Kehendak Allah sama dengan kehendakmu. Kau telah lenyap. La ilaha baru ada illallah. Demikian. Salam kebangkitan tasawuf. Hati-hati. Jika kau tidak bisa selesai di kehidupan ini, kau pun akan terlahir di kehidupan lain. Kau akan melanjutkan karmamu. Karena kau hanya terhenti di waktu yang sekarang, yaitu di jam 24.00. Kalau kau nggak selesai, kamu akan sama ketemu dengan halnya, ketemu waktu jam 00,00. Kamu akan ketemu waktu yang selanjutnya, Kalau kamu nggak selesai di kehidupan ini, maka kau akan ketemu di kehidupan yang selanjutnya. Nggak pernah ada selesainya. Baru ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Cara guru rohani, itu gurunya Mr. TM, yang mutlak, yang bisa menghantarkanmu kepada yang maha mutlak, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufiq wal hidayah, bila inayah, ilahi anta maksudi, wa ridho kama bibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.